Sebelum mulai video ini, pastikan kalian subscribe dan like video ini, share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara semua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah rahmat, dia berkah, barokah dan maghfirahnya, ridhonya Allah, bisa bersilaturahim melalui channel KSSN yang semoga menjadi bagian dari umat Islam dan kebaikan-kebaikan umat-umat Islam lain. Saudara-saudaraku seiman, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Di sini saya akan menyampaikan suatu amalan yang dimana amalan ini sangat-sangat banyak dilupakan oleh saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Padahal ini adalah sesuatu yang betul-betul dibutuhkan. Maka kalau ingin tahu, maka simak video ini sampai selesai, sehingga pada saat nanti menjalankan betul-betul akan sempurna dan tidak ada yang tahu. Baik saudaraku, di dalam kehidupan kita banyak sekali saudara-saudara kita yang berusaha mencari rezeki tapi sangat sulit. Dapat rezeki tapi habis. Karena apa? Karena banyak hal. Padahal saudara-saudara semua sudah banyak menjalankan amalan, berzikir, datang kepada seorang ulama meminta sesuatu, beribadah kepada Allah, tapi belum rezekinya itu mengalir. Karena apa? Karena kunci ridhonya Allah belum kita buka. Inilah lupanya saudara-saudara semua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka harusnya kita mengerti, sebelum kita melakukan segala sesuatu, maka kita harus membuka kuncinya sehingga bisa masuk ke rumah. Atau kita bekerja, kita membuka kuncinya supaya kita bisa menjalankan pekerjaan itu dengan baik. Maka saudaraku semua, segala apapun kehidupan ini ketentuannya tetap di Allah. Maka kalau seandainya amalan ini dijalankan oleh saudaraku, maka yakinlah rezekimu tidak akan pernah susah dan sulit. Rezekimu pasti akan mengalir seperti air bah atau air terjun yang di belakang saya ini, yang tidak akan pernah mengering, bahkan akan berlebih dengan amalan ini. Insya Allah saya menjamin karena Allah. Apakah amalan itu saudara? Bukalah ridhonya Allah melalui ridho kedua orang tua. Rezeki yang kau memohon kepada Allah, lewatkan kedua orang tuamu, karena ridhonya orang tuamu menjadi ridhonya Allah. Jadi kita kadang menggunakan amalan, tapi tidak mengingat kedua orang tua kita. Kita melakukan segala sesuatu yang namanya suatu ibadah, tapi tidak mengingat orang tua kita. Buat apa? Maka akan tahu mampet rezekinya. Maka simak terus video ini nanti sampai akhir, supaya nanti jelas apa yang saya sampaikan. Baik saudara semua. Apa sih amalan itu? Tolong disimak saudara. Amalan itu adalah di mana pada saat kita bangun tidur, kita membuka dunia. Maka pada saat bangun tidur, pertama ucapkanlah Alhamdulillah. Berarti kita memuji Allah. Sebelum bangun tidur, sebelum kita bangkit dari tempat tidur, maka ucapkan Alhamdulillah karena kita mengagungkan Allah. Dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat. Yang kedua apa saudaraku? Laksanakan sholawat, bersolawatlah kepada Rasulullah. Berapa jumlahnya? Bebas, terserah saudaraku. Ya, intinya berapa kali jumlah? Yang ketiga, inilah intinya saudaraku. Apa? Kirimlah Al-Fatihah buat kedua orang tua kita dengan memohon kepada Allah, semoga Allah melancarkan rezeki melalui ridho kedua orang tua kita. Kenapa? Karena ini yang banyak dilupakan.
Banyak sekali yang dilupakan. Maka apa? Ucapkan alhamdulillah, bersolawatlah kepada Rasulullah. Yang ketiga adalah kirimlah Al-Fatihah buat kedua orang tua kita walaupun masih hidup ataupun yang sedang. Karena kalau kita mengirim Al-Fatihah buat orang tua kita, saudaraku, maka itulah tandanya kau anak soleh. Kita tidak bisa menjadi seorang orang soleh, tapi belajar menjadi anak soleh. Karena apa? Janji Allah, doa anak soleh pasti diijabah oleh Allah. Ingat, kenapa amalan ini saya sampaikan? Karena banyak saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah lupa kepada kedua orang tuanya. Pada saat, kenapa ini urusannya dengan dunia, saudara? Orang tua kita dulu, ibu kita melahirkan diri kita, taruhannya nyawa, saudara. Taruhannya nyawa. Sakitnya luar biasa. Nyawanya dipertaruhkan supaya kita keluar ke dunia ini dan bisa merasakan bagaimana dunia ini yang sebenarnya. Mereka siap mati untuk kita. Tapi apakah diri kita siap mati demi orang tua kita? Apakah diri kita sudah siap untuk itu? Pada saat kita kecil, kebutuhan-kebutuhan dunia kita dicukupi oleh orang tua kita tanpa kita berpikir. Mereka tanpa lelah, mereka tidak menghiraukan sakitnya, hanya untuk mencukupi kebutuhan kita. Apakah kita siap lelah, saudaraku? Kita siap sakit, saudaraku, demi orang tua kita? Kebanyakan kita lupa, ya. Kadang kita bahagia lupa sama orang tua kita. Kadang orang tua kita sakit, kita lupa menengoknya. Kita lupa menanyakan. Kadang orang tua kita yang meninggal kita anggap bangkai, tidak ada doa yang kita kirimkan. Ingat kewajiban itu. Jadi jangan pernah kita lupa kepada kedua orang tua kita. Segala apapun, apabila Allah akan melihat itu. Seandainya orang tua kita ridho, senang, maka Allah akan senang dan ridho buat kita. Apabila urusan pun dengan rezeki dunia, itu sangat mudah, saudara. Saya jamin amalan ini dijalankan setiap hari, tidak akan pernah berhenti itu rezeki. Kenapa? Karena itu saya alami, saya jalankan. Ternyata sampai sekarang ini, setiap apapun yang namanya kesulitan, pasti Allah tolong dari berbagai cara, dari berbagai jalan. Jadi amalan ini bukan dari sesuatu yang sifatnya hanya saya dengar, tapi saya jalankan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kalian kemana-mana mencari amalan, kalian kemana-mana mencari sesuatu, ikhtiar, tapi kenapa tidak? Karena itulah yang dilupakan. Lupa sama kedua orang tua. Jadi mari kita belajar menjadi seorang anak yang soleh. Insya Allah doa anak soleh akan diijabah oleh Allah. Apalagi cuma urusannya rezeki. Jadi pertama pada saat kita bangun tidur, jangan bangkit dari tidur, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, bersolawatlah kepada Rasulullah. Yang ketiga, kirim Al-Fatihah buat kedua orang tua. Setelah itu beres, saudara, maka niatkan, ya Allah, buka pintu rezeki hamba, ya Allah. Buka bumi ini atas ridho kedua orang tua hamba, ya Allah. Yakin, saudaraku, rezekimu akan betul-betul Allah buka dan Allah berikan. Seperti bagaimana air yang mengalir di belakang saya ini, yang tidak akan pernah kering, saudara. Jadi kita harus mengerti. Jadi amalan-amalan yang sudah kita dapat itu kan kita jalankan, tapi utamanya buka dulu ridhonya Allah di dalam rezeki kita melalui ridho kedua orang tua kita, dan itu harus betul-betul kita yakini akan terjadi kun fayakunnya Allah. Jadi itu, saudara. Ingat, saudara, kita belum mampu membalas budi apapun kedua orang tua kita. Bagaimana sakitnya, bagaimana lelahnya, bahkan bertaruh nyawa. Apa kita sanggup seperti itu? Tidak. Hanya untuk mengirim doa saja setiap hari, kadang kita lupa. Sudah gubes pada saat sholat. Ingat, saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sholat itu adalah kewajiban. Di mana kita mengirim doa kepada orang tua. Tapi pada saat kau bangun tidur, itulah kesadaran. Sadar kau sebagai seorang anak. Sadar kau sebagai hamba Allah. Dan sadar kau sebagai umatnya Rasulullah. Maka tiga ini. Insya Allah
Amalan ini seandainya dikerjakan, maka rezekimu tidak akan pernah habis dan akan selalu mengalir seperti air bah. Tidak akan pernah kau akan merasa kesulitan, kekurangan, atau dirimu merasa bahwa dunia itu sempit di dalam mencari rezeki. Maka saudaraku semua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita kembali kepada jati diri kita sebagai anak dari kedua orang tua kita. Tetaplah bahwa amalan ini hanya simpel. Kita kadang berselawat 10.000 kali. Kadang kita mencari amalan yang kita akan baca 1000 kali. Tapi pintu ridho Allah tidak dibuka, maka tidak akan pernah datang itu rezeki. Tidak akan pernah kau nikmati itu rezeki. Karena kalian tidak mengingat kedua orang tua kalian. Padahal dunia itu bisa kalian masuki melalui rahim kedua orang tuamu dan melalui perjuangan kedua orang tuamu di saat kau menikmati dunia. Dan sekarang ini kalau kita sudah dewasa, karena inilah perjuangan hasil kedua orang tua kita. Kita bisa berpikir dunia, berusaha dengan dunia. Karena dulu kita diajari oleh orang tua kita menikmati dunia dan merasakan dunia. Sehingga rezeki kita datangnya dari orang tua. Besar pun juga akan dilewatkan melalui orang tua. Maka capailah dengan dasar itu. Jadi saya ajak kembali. Bagaimana pada saat seorang ibu melahirkan kita. Merintih, menjerit, menangis. Merasakan bagaimana sakitnya. Sampai kita dilahirkan. Sampai beliau setelah melahirkan, beliau belum sehat. Tetap akan kita ganggu. Di mana dalam kondisi beliau selesai melahirkan. Beliau tidur, tetap menyusui kita. Kita bangun, mereka tidak marah. Tapi tetap menyayangi kita. Pada saat orang tua kita sedang tidur, nyenyak. Kita bangun, ngompol. Orang tua kita tetap menyayangi kita. Tidak. Saking sayangnya kepada diri kita, saudara. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Seorang bapak kita tanpa letih lelah mencari nafkah buat kebutuhan kita. Buat makan kita, buat baju kita, buat sekolah kita. Tanpa merasa mengeluh. Tapi pada saat kita sudah dewasa ini, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Lupa kepada orang tua yang berjuang seperti itu. Maka bagaimana rezeki akan mengalir dengan baik. Bagaimana Allah ridho rezeki itu kepada diri kita. Karena Allah yang akan. Bagaimana hebatnya suatu ibadah kalau kita lupa kepada kedua orang tua. Maka itulah orang tua kita adalah sebetulnya jalan mudahnya rezeki melalui ridhonya kedua orang tua. Ridhonya dari Allah. Ridhonya Allah mudah karena ridhonya kedua orang tua. Maka rezekimu bakal lancar, bakal dimudahkan oleh Allah. Maka selanjutnya saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita membuka ridhonya Allah, maka jaga ridhonya Allah. Pada saat kita mau tidur, maka berdoalah kepada Allah, memohon ridhonya Allah supaya diberikan kesehatan, keselamatan dan panjang umur dan dijaga rezeki kita. Bersolawatlah kembali, kita itu kirim Al-Fatihah buat kedua orang tua kita supaya menjadi kebaikan kedua orang tua dan diri kita terutama. Jalankan amalan ini setiap hari, yakinlah rezekimu setiap hari akan mengalir seperti bagaimana air bah yang mengalir tiada berhenti. Jadi orang tua kita adalah patokan di dalam mencapai ridhonya Allah. Kita tidak akan pernah lepas sebagai seorang anak walaupun orang tua kita sudah meninggal. Jadilah kau seorang anak yang soleh. Karena doa seorang anak yang soleh pasti diijabah oleh Allah. Dan itu sudah janjinya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi saudaraku semua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi amalan itu tidak susah, tidak sulit. Tapi intinya tahu di mana kunci letak ridhonya Allah. Maka kerjakan, jalankan. Jangan pernah kau tinggalkan. Amalan ini kau jalankan kebaikannya untuk dirimu dan keluargamu.
tapi juga bisa menjadi kebaikan kedua orang tua kita untuk berbahagia karena doanya anaknya yang soleh kepada beliau. Itu saudaraku semua. Semoga amalan ini jadi bermanfaat, berkah barokah buat kita semua. Dan semoga siapa yang mengamalkan ini saya ijazahkan, saya ridho. Dan semoga Allah buka segala pintu rezekinya. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan segala apa yang menjadi kesulitannya. Allah cabut segala kesusahannya. Allah ganti menjadi kebahagiaan. Semoga amalan ini menjadi berkah barokah. Dan silakan saudaraku isi kolom komentar di bawah ini. Mobil itu ijazah karena Allah. Dan saya ridho semoga ini menjadi manfaat berkah barokah. Semoga semua seluruh umat muslim di muka bumi ini bisa menjadi seorang anak yang soleh, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya untuk mencapai ridhonya Allah dan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Saya akhiri dengan kata mohon maaf seandainya ada sesuatu kekurangan, itu datangnya dari diri saya. Andai kata itu baik, datangnya dari Allah. Dan semoga amalan ini bermanfaat buat kita semua. Intinya selalu semangat dan yakin jalankan amalan ini. Tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Dan seandainya rezeki datang bisa menjadi manfaat buat umat. Terima kasih saudaraku. Semangat, semangat, semangat. Yakin karena Allah. Akabri 2 berbagi. TNI peduli, Pandawa sakti selalu di hati. Umat jaya untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.